jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Saya undang jemaat sekalian berdiri. Mari kita siapkan hati dan pusatkan pikiran untuk datang kepada hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, damai dan sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tujuan utama hidup orang Kristen adalah menyembah Tuhan dan membawa kemuliaan pada Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita mengagungkan dan memuji Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Inilah yang ku renungkan.
ku renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karena Engkau Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah kami pada saat ini, sekalipun secara online, kami beribadah dari tempat kami masing-masing. Kami boleh sungguh-sungguh serius menyembah Tuhan. Kami sungguh-sungguh menaruh hormat kepada Tuhan yang menciptakan kami, yang menyelamatkan kami dan memelihara hidup kami. Tuhan, tolonglah kami agar ketika kami beribadah kepada Engkau, Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang menyembah Engkau Tuhan, yang memuji Engkau, agar kami boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan semakin dekat. Kami boleh semakin memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh semakin mengerti bahwa hidup kami tujuan utamanya adalah menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu, Pendeta William Lim yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami semua dipakai oleh Tuhan sebagai hamba untuk mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Dalam sebuah bukunya yang ditulis oleh Pendeta Stephen Tong, beliau mengatakan begini: arsitek dunia selalu memakai bahan-bahan yang paling indah untuk membangun bangunan yang megah di dalam dunia ini. Hanya Tuhan Allah yang memakai manusia-manusia yang hatinya hancur untuk membangun kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita pada saat ini menangisi akan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Janganlah kau tinggalkanku ya Tuhan. Janganlah kau tinggalkanku. Dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila
hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu, dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Ku bersandar kasih Tuhan. Ku bersandar kasih Tuhan, datang padamu. Oh, Kau yang menghiburkanku. Oh, Kau yang menghiburkanku Dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Jemaat yang terkasih, mari kita memakai waktu kita beberapa saat untuk datang di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang hancur, dengan hati yang jujur, kita datang di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran kami, Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau mau menaruh kemurahan-Mu, Tuhan, di dalam hidup setiap pribadi anak-anak-Mu pada saat ini. Bagi mereka yang sudah mengakui dosa-Mu di hadapan-Mu, Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong mereka untuk semakin kuat, semakin teguh di dalam iman, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami yang tidak sempurna ini, Tuhan. Tolonglah kami yang terbatas ini, yang penuh dengan kelemahan ini, agar kami sungguh-sungguh hidup taat di hadapan Tuhan, dan kami tidak berbuat dosa lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Marilah kita mengakui iman kita dengan iman Kristen
yang di dalamnya kita boleh bertekun sampai akhir hidup kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akan kembali memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Rajakanlah Yesus, Raja di atas segala raja. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki otoritas yang mutlak atas segala ciptaannya. Allah yang berkuasa dan mengendalikan sejarah. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita akan mengagungkan Dia yang saat ini kita sembah dengan pujian ini. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini khotbah akan disampaikan oleh Pendeta William Lim. Beliau adalah hamba Tuhan dari Gereja Kristen Abdiel Gloria, dengan mengambil tema ibadah yang memperbaharui. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kita agar ketika kita memikirkan, merenungkan firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan boleh semakin dekat. Dan kita boleh semakin terbangun. Dan dengan anugerah Tuhan, kita boleh mengerti akan kelimpahan firman Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Setelah itu, mimbar saya serahkan kepada Pendeta William Lim untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu tujuan hidupku ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema ibadah yang memperbaharui. Untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali. Kami mohon kiranya Engkau memimpin seluruh ibadah ini, khususnya pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang lemah ini. Engkau mampukan dia, Engkau berikan dia hikmat dan kuasa, sehingga firman yang diberitakan boleh membangun jemaat. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, di kota Chicago, Amerika,
ada sebuah mega church yang sangat terkenal bernama Willow Creek Community Church. Gereja ini mempunyai ibadah dan kelompok kecil yang sangat dinamis, sehingga di dalam waktu yang tidak terlalu lama gereja ini bertumbuh dengan pesat dan sekarang telah mempunyai keanggotaan kira-kira 25.000 orang. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh mantan gembala sidang gereja ini yang bernama Bill Hybels. Bill Hybels sebelum mendirikan gereja Willow Creek ini, dia mengadakan survei terhadap penduduk yang tinggal di sekitar gereja yang akan dibangun itu. Dia mengkhususkan mencari penduduk yang tidak ke gereja lagi. Dan akhirnya dia menemukan ada 4 alasan utama kenapa orang Kristen tidak ke gereja lagi. Nah, alasan yang pertama, ini yang terbanyak, karena gereja terasa membosankan. Lalu kedua, gereja tidak relevan dengan hidup saya. Ketiga, gereja terus meminta persembahan jemaat. Dan yang keempat, jemaat mengalami stagnasi rohani. Jadi kesimpulan Bill Hybels, jemaat Tuhan yang terkasih, ada 2. Yang pertama, banyak anak muda atau usia menengah meninggalkan gereja bukan karena mereka tidak suka lagi ke gereja, tapi yang mereka tidak suka adalah ibadah gereja itu sendiri. Ibadah dengan suasana yang formal, khotbah-khotbah yang membosankan, musik yang lamban, kaku, dan anggota jemaat merasa kurang di welcome. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan terkasih, di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Christian Schwartz berjudul Natural Church Development, dia mengatakan tantangan terbesar gereja masa kini adalah ibadah. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja dapat mengadakan ibadah yang membangkitkan inspirasi. Nah, kata inspirasi ini berasal dari kata Latin inspiratio, artinya ilham dari Roh Kudus. Lalu di dalam bahasa Inggris kata inspirasi ini adalah to inspire atau to breathe life, saudara, atau menghembuskan hidup. Maka di sini kita belajar satu hal, ibadah yang membangkitkan inspirasi adalah ibadah yang karena kehadiran Roh Kudus membawa satu kehidupan yang baru ke dalam kehidupan jemaat yang sedang beribadah. Ibadah yang membangkitkan inspirasi bukan hanya sekedar nyanyi bersama, mendengarkan khotbah, mengagumi keharmonisan paduan suara, berdoa, memberi persembahan dan sebagainya. Tapi ibadah yang membangkitkan inspirasi adalah ibadah yang mampu memakai semua unsur ibadah yang ada untuk memfasilitasi jemaat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita kalau kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah, maka kita akan merasakan satu pembaharuan di dalam rohani kita. Hidup rohani kita itu seperti di re-energize lagi, diberi daya lagi, atau seperti baterai HP yang suak, kemudian di recharge lagi, saudara. Dia akan kuat, dia bisa berfungsi sekali lagi. Nah, saya senang sekali dengan kata pembaharuan, saudara. Saya mencoba merenungkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 13. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara sekalian, burung Raja Wali adalah burung yang amat kuat dan umurnya
panjang sekali, kira-kira 70 tahun. Tetapi kita jangan lupa, pada usia pertengahan burung ini, ia akan mengalami satu krisis. Krisisnya adalah paru dan cakarnya itu akan tumbuh melengkung atau membengkok ke dalam, sehingga menyulitkan dia untuk menangkap mangsa. Lalu bulu-bulu yang ada di punggungnya itu tambah hari tambah lebat, sehingga menyulitkan dia untuk terbang. Nah, di saat krisis ini, Bapak Ibu sekalian, burung Raja Wali akan terbang ke karang yang tinggi. Di situ dia akan menghabiskan waktu berhari-hari. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan memukul-mukulkan parunya. Dia akan mencakar-cakarkan kukunya yang sudah membengkok ke dalam itu. Terus dipukulkan, dicakarkan sampai apa? Sampai paru ini lepas. Sampai kuku-kuku ini lepas. Nah, pada saat itulah dia akan mendapatkan paru yang baru, mendapatkan kuku yang baru. Dan dengan paru yang baru ini, lalu kemudian dia akan mencokoti atau mencabut bulu-bulu yang ada di punggungnya itu. Sehingga, saudara, sesuai dengan waktunya, Raja Wali yang sudah tua itu akan berubah menjadi satu ekor burung Raja Wali yang baru lagi. Itulah perumpamaan, saudara. Kita setiap hari bekerja membanting tulang. Kita secara rohani kita merasa exhausted sekali, saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam firman, saudara. Rohani kita itu akan diperbaharui. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jemaat dapat mengalami pembaharuan melalui ibadah? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, waktu itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita lihat apa artinya menyembah Bapa dalam roh. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kata roh ini ditulis di dalam huruf kecil. Jadi bukan Roh Kudus. Jadi bukan menyembah Bapa dalam Roh Kudus, bukan. Tapi roh dengan huruf kecil ini menunjuk kepada roh atau hati manusia. Maksudnya, menyembah dalam roh berarti saat beribadah kita harus lakukan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang penuh hormat, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya senang istilah yang digunakan oleh Matt Redman. Dia seorang penulis lagu dan penyanyi Kristen yang sangat terkenal. Dia mengatakan di dalam ibadah kita harus memiliki the heart of worship atau hati yang menyembah. Dan hati yang menyembah ini menurut dia harus diwujudkan di dalam dua bentuk ya. Nah, bentuk yang pertama, saudara-saudara, hati yang menyembah ini terlihat dari hati kita. Waktu menyembah itu kita rindu sekali untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Seperti di dalam Mazmur 63 ayat 1 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan kata mencari Engkau. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya digunakan kata syakar. Syakar itu artinya tekun mencari Tuhan karena didorong oleh satu kerinduan yang sangat mendalam terhadap Tuhan. Karena Daud begitu rindu kepada Allah, maka dia tekun mencari Tuhan. Kerinduan Daud akan Tuhan
dilukiskan bagaikan tanah tandus yang merindukan air. Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita yang menarik dan juga mengharukan. Ada dua saudara kembar identik yang terpisah selama 36 tahun. Saudara kembar ini bernama Wang Hui dan Wulu. Nah, ketika berusia 16 hari, mereka dititipkan di panti asuhan oleh orang tuanya. Beberapa hari kemudian mereka terpisah karena masing-masing diangkat sebagai anak oleh keluarga yang berbeda. Mereka terpisah sejak tahun 1982 dan baru ketemu di Hangzhou di Tiongkok pada Maret 2018. Apakah kita bisa membayangkan perasaan mereka pada saat ketemu itu, saudara? Saudara, waktu mereka bertemu, mereka tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Tetapi yang ada adalah air mata yang membasahi pipi mereka. Mereka saling berpelukan dan nangis, saudara. Mereka begitu terharu. Mereka bersyukur sekali. Saudara-saudara, betapa indahnya jika kita mencari Tuhan dengan rasa rindu seperti itu. Sehingga saat kita bertemu dengan Dia, hanya ada tetesan air mata. Yang kedua, saudara, wujud dari the heart of worship atau hati yang beribadah adalah pada waktu kita beribadah, saudara, kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saya senang dengan istilah bahasa Inggris, saudara, yaitu apa? Heartfelt praise, yaitu pujian yang dapat dirasakan di dalam hati, atau pujian yang mengalir dari hati, saudara. Seperti Mazmur 103 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, mengapa orang Kristen bisa memuji Tuhan dengan segenap hati? Daud bersaksi demikian, saudara, di dalam Mazmur 45 ayat 2, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Istilah meluap itu bahasa Inggrisnya overflow, saudara, mendidih, saudara. Nah, kenapa hati orang Kristen itu bisa mendidih terhadap Tuhan dan sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang indah? Bapak Ibu sekalian, seorang pendeta yang terkenal di Amerika yang mempunyai jemaat yang sangat besar, John MacArthur, dia berkata demikian, ketika Allah menghangati hati kita dengan kasih dan kebenarannya, hasilnya adalah kehidupan yang meluap dengan pujian. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu sekalian, satu kali saya mendengar satu cerita yang membuat saya tertawa, ya, tapi juga mengandung kebenaran dari cerita itu. Dikatakan saudara dalam satu kebaktian, ya, ketika mereka menyanyi, ketika pendeta khotbah, ada satu jemaat dari minggu ke minggu, kalau dia terharu, dia akan berteriak, haleluya, puji Tuhan. Lama kemudian orang nyanyi lagi, dia merasa tergerak lagi, dia akan ngomong, haleluya, puji Tuhan. Satu khotbah itu bisa puluhan kali, saudara. Maka jemaat yang di sekitarnya merasa terganggu sekali. Lalu ngomong sama pendeta, Pak, apa orang itu tidak bisa ditaruh tempat lain gitu ya? Atau disuruh jangan ikut di ibadah dulu ya? Terus Pak pendeta mikir ya tidak mungkin ya orang mau ibadah disuruh tidak ibadah ya. Lalu dia pikir begini, satu hari dipanggil, lalu dia bilang begini, Mister, aku tahu kamu mengasihi Tuhan, hatimu berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi ketika engkau berkata, haleluya puji Tuhan, orang kaget semua itu ya. Nah, bagaimana kalau mulai minggu depan kamu jangan ngomong itu lagi. Kalau kamu tidak ngomong, ya, kamu pulang, saya kasih hadiah. Saya akan kasih kamu baju hangat yang bagus ya. Ingat, kalau kamu tidak ngomong, kamu akan saya kasih
baju yang hangat. Lalu kamu kalau tidak ngomong lagi, saya akan kasih kamu selimut tebal yang hangat. Ya, kamu ingat baik-baik, kalau kamu ingin baju tebal yang bagus, ingin selimut yang bagus, kamu jangan ngomong itu lagi. Terus orang itu pikir, ya. Lalu minggu depan dia tidak ngomong, meskipun dia kepingin ngomong, saudara. Tapi karena kepikir baju hangat, selimut hangat, dia tidak jadi ngomong. Ini bisa berlangsung sampai beberapa minggu, saudara. Tetapi ketika pendetanya pergi, saudara, digantikan dengan pembicara tamu. Pembicara tamu itu berkobar dengan berkobar-kobar, saudara. Puji-pujian yang dinaikkan sangat semangat sekali. Maka, saudara, di tengah puji-pujian itu dia berdiri. Apakah saya dikasih baju tebal? Apakah saya dikasih selimut tebal? Saya tetap akan memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saudara, itulah ekspresi orang yang hidupnya disentuh Tuhan, yang hatinya dijamah oleh Tuhan, dijamah kasih Tuhan. Saudara, mari berikutnya kita akan lihat lagi perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah artinya menyembah Bapa dalam kebenaran? Bapak Ibu sekalian, kebenaran yang dimaksudkan di ayat di sini tentunya adalah kebenaran yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Tetapi di dalam konteks ibadah, saudara, kebenaran itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yang dijelaskan oleh hamba Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami satu pembaruan di dalam ibadah, pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan itu harus betul-betul mempersiapkan diri, saudara. Harus menggali firman Tuhan, harus bergumul firman di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan yang bernama Johnson berkata, when the preacher speaks, God speaks. Ketika pengkhotbah berbicara, Allah juga berbicara. Melalui apa? Melalui hambanya itu. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, ketika pengkhotbah bisa menyampaikan firman Tuhan yang baik, kebenaran Allah, saudara, itu disampaikan dengan begitu baik, maka kebenaran itu akan dialami oleh jemaat. Nah, apa akibatnya kalau kebenaran itu dialami oleh jemaat? Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata begini, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, mari kita pelajari sejenak tentang mengetahui kebenaran. Apa maksudnya? Nah, kata mengetahui di dalam bahasa Yunani itu ginosko, saudara. Ginosko itu ada satu kata yang menjelaskan bahwa suatu pengetahuan bukan hanya saja dipahami di otak manusia, tetapi kebenaran itu bisa dialami secara nyata di dalam hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebenaran yang betul-betul dialami di dalam hidup seseorang itu mempunyai kuasa untuk membebaskan seseorang dari perasaan gelisah, takut, khawatir, dan digantikan dengan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, pendeta John Wesley sebelum dia betul-betul merasa diselamatkan, dia pernah melewati satu masa pergumulan yang berat, saudara. Dan dari ke hari-hari dia terus mencari bagaimana dia punya pengalaman supaya dia yakin dia sudah diselamatkan. Nah, satu kali waktu dia mengikuti Bible study, saudara, ada seorang hamba Tuhan menjelaskan firman Tuhan dengan gamblang. Dan di saat itulah kebenaran Allah menyapa John Wesley. Dan John Wesley berkata demikian, saya merasa hati saya secara ajaib menjadi hangat. Saya merasa sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan yakin Dia telah menghapus semua dosa-dosa saya dan menyelamatkan saya dari kematian.
Saudara, ini adalah perasaan sukacita yang luar biasa seorang yang mengalami kebenaran Tuhan. Semua ketakutan, kegelisahan diganti dengan apa? Diganti dengan damai sejahtera. Saya akan mengakhiri khotbah saya, saudara, dengan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon. Saudara, hamba Tuhan ini hidup pada abad 19, yaitu dia dilahirkan pada tahun 1834 dan dia meninggal 1892. Saudara, hamba Tuhan ini yang disebut Charles Spurgeon ini ada seorang pengkhotbah yang hebat sekali, saudara. Dia dijuluki The Prince of Preachers, saudara, ya, pangeran khotbah. Karena apa? Karena khotbah itu hebat sekali, penuh kuasa, dalam, dan sangat menjawab kebutuhan pada masa itu. Nah, saudara, dicatat di dalam usia 23 tahun dia sudah berkhotbah kepada 23.654 orang. Wah, hebat sekali, saudara. Nah, mari kita sekarang dengarkan bagaimana dia bertobat. Saudara, pada usia 15 tahun di satu minggu pagi, ya, biasanya dia tuh ibadah di satu kota, saudara. Tapi karena pada hari itu hujan salju lebat sekali, saudara, dia tidak bisa pergi. Maka dia singgah di satu gereja yang kecil, saudara. Dia duduk di situ, yang datang cuma beberapa orang. Nah, saudara, hadir juga seorang penatua yang sedang menunggu pendeta datang untuk membawakan firman Tuhan. Tapi yang ditunggu-tunggu tidak hadir. Akhirnya setelah lewat jam, dia menggantikan pendeta ini khotbah. Saudara, di pojok sana anak muda yang bernama Charles Spurgeon itu duduk. Lalu penatua yang tua ini, saudara, dia meminta jemaat membuka Alkitab dan membaca dari Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, penatua ini berkhotbah memakai ayat ini berulang-ulang. Berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepadaku. Izinkanlah dirimu untuk diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, karena Tuhan memanggil kamu. Saudara, penatua ini berkhotbah dengan semangat sekali, dan Allah bekerja melalui firman-Nya, saudara. Dan ketika akhir dari khotbah itu, penatua itu beriang begini, hari ini Tuhan berbicara kepada saya. Ada seorang anak muda yang engkau harus bertobat karena Tuhan sedang memanggilmu. Saudara, lalu dia berdoa dan secara ajaib Charles Spurgeon berdiri di tempat duduknya, dia maju ke depan, dia berlutut. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan beberapa tahun kemudian, anak muda yang umur 15 tahun ini, dia masuk sekolah teologi, dia belajar Alkitab. Dan pada umur 20-an dia sudah mulai khotbah. Pendengaran itu ribuan orang, saudara. Saudara lihat, ketika firman Tuhan diberitakan dengan sungguh-sungguh, Allah hadir di tengah umatnya. Allah memberkati umatnya. Jadi hari ini, kalau kita betul-betul ingin mengalami satu pembaruan di dalam ibadah, itu kita perlu perhatikan, saudara, apakah ibadah itu dapat menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Apakah Roh Kudus bisa bekerja melalui semua unsur yang ibadah. Dan juga dari kita, apakah kita sungguh-sungguh mempunyai heart of worship, hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang memuji Dia seutuhnya, sepenuh-penuhnya, saudara. Satu pujian yang bisa dirasakan di hati. Dan saudara, apakah engkau merindukan khotbah yang betul-betul Yesus katakan dapat memerdekakan kamu? Semoga setiap minggu ketika kita ibadah, kita boleh mengalami pembaruan oleh Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa,
melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur boleh menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dan terus berdoa agar jemaat sungguh-sungguh mempunyai kerinduan untuk mengalami ibadah yang memperbaharui rohani mereka. Tuhan, acap kali kami beribadah asal-asalan saja saudara. Asal kami beribadah, kami rasa kami sudah beribadah. Tetapi kami tidak mempertanyakan manfaat apa yang sudah kami peroleh dari ibadah itu. Pembaruan apa yang sudah kami rasakan. Tuhan, kiranya setelah mendengar firman ini, kami sungguh merindukan satu pembaruan ibadah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Dengan kasih karunia Allah, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh mengembangkan sikap yang benar terhadap ibadah yang sejati. Jemaat sekalian, dimanapun kita berada, dalam ibadah ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tidak usah kita khawatir, tidak usah takut, tidak ada cemas. El Shaddai, Allah yang memelihara kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini sambil kita memberikan persembahan kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hibur. Tak usah kau cemas, Tak
usah ku cemas. Dia memberkati kita. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Bersama-sama katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjagaku. Oleh karena itu, kami tidak perlu takut. Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu bimbang. Engkau Tuhan yang selalu menghibur kami. Kami tidak perlu susah. Dan Engkau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Tidak pantas kami cemas di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar ada di mana-mana. Kami mau berdoa untuk para jemaat kami yang mungkin di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh. Ada yang sakit Tuhan. Tolong Engkau menghiburkan dia ya Tuhan. Engkau melawat dia Tuhan. Dan Engkau memberi kekuatan. Agar di tengah-tengah penderitaannya, pergumulan sakitnya, dia boleh merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang mungkin mengalami berbagai macam persoalan hidup. Mereka menghadapi pergumulan, permasalahan, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara keluarga dengan famili yang lain, atau antara jemaat dengan pribadi-pribadi yang ada di sekeliling mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menghina kekristenan. Tetapi mereka tetap berpegang teguh dengan iman dan ajaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka hidup tetap mengasihi, mengampuni, dan menyerahkan seluruh persoalannya hanya kepada Tuhan. Biarlah iman dari para jemaat kami boleh semakin bertumbuh ya Tuhan, khususnya akan pengenalan mereka terhadap Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mengingat Tuhan, ada begitu banyaknya saudara-saudara kami seiman yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi COVID-19 ini. Mereka harus pergi menghadap Tuhan. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tolonglah kuatkan hati setiap keluarga-keluarga yang ditinggal pergi oleh orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 ini. Agar mereka boleh kembali belajar bahwa Allah
berdaulat atas dunia. Allah berkuasa atas hidup dan matinya orang-orang yang Engkau ciptakan, sehingga mereka boleh memakai hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa untuk upaya dari negara kami yang terus berjuang untuk menemukan dan memproduksi vaksin dan obat COVID-19 ini. Tuhan, tolong berkatilah para pemimpin negara kami, supaya mereka tidak kenal lelah, terus mengadakan eksperimen, percobaan untuk menemukan vaksin dan obat dari COVID-19 ini, sehingga kehidupan negara kami, Tuhan, dan bahkan dunia kembali normal. Dan kami boleh belajar dari peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan ini, bahwa kami ini kecil, kami ini hanya debu yang seharusnya kami datang untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa ditinggikan di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua boleh belajar untuk terus merendahkan diri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengkuduskan persembahan yang kami berikan ini dari rumah kami, agar persembahan ini boleh dipakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selama ini sudah memelihara kami, mencukupkan kebutuhan kami, sehingga kami boleh mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan pada pagi hari ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri. Marilah kita menutup ibadah ini dengan mengembalikan segala pujian dan hormat kepada Allah Tritunggal. Doksologi, setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta William Lim. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom jemaat, selamat hari Minggu. Kiranya ibadah kita boleh menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta William Lim yang sudah menyampaikan firman Tuhan secara dalam ibadah online yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan dan pelayanan Pendeta William Lim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, dan kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus
mendorong Bapak Ibu untuk aktif ya ikut di dalam akun-akun pembinaan yang dilakukan, baik itu melalui PA yang diadakan melalui Instagram Live setiap hari Kamis jam 7 malam. Terus kemudian kalau Bapak Ibu belum sempat mengikuti pada hari Kamis itu, hari Selasa akan diupload di YouTube dan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Selain itu ya, kami berencana untuk mengadakan forum tanya jawab Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya tentang hal-hal yang Bapak Ibu tidak mengerti berkaitan dengan kekristenan ya, terus kemudian apa yang ada di Alkitab Bapak Ibu boleh bertanya ya, dan kami ya, saya dan Pendeta Julius yang akan berusaha untuk menjawab Bapak Ibu ya. Kalau kami belum bisa menjawab, biarkan itu menjadi PR bagi setiap kami. Jadi pertanyaannya adalah sekitar tentang iman ya, terus kemudian hal-hal yang ada di dalam Alkitab, doktrin-doktrin kekristenan. Jangan bertanya, Pak Chandra resepnya membuat donat apa ya, itu tidak bisa saya jawab di sana Bapak Ibu ya. Jadi kami akan berusaha terus mengadakan upaya-upaya ini supaya iman dan kerohanian Bapak Ibu terus bertumbuh. Bapak Ibu, saya juga mewakili majelis mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang Bapak Ibu sudah berikan melalui persembahan, baik lewat transfer maupun lewat scan QR code yang ada. Bapak Ibu, saya tahu ini adalah kondisi-kondisi yang sulit, tetapi biarlah kita boleh terus mengalami Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Yang terakhir Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, maka Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi Pendeta Julius dan kami akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, jangan keluyuran, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.